Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Oke, mungkin masih lesu ya tadi ya, baru bangun mungkin ya. Oke, mungkin pada pagi hari ini sebelum materi kita pelajari gitu ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya agar materi yang kita dapatkan ini dapat mudah dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilakan. Oke, selesai. Oke, mungkin bisa dipersiapkan dulu alat tulisnya, buku, pensil, pulpen gitu ya. Dan sambil kalian menyiapkan, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu gitu ya. Oke, mungkin dari Mbak Nurul Salsabila. Hadir Bu. Oke, hadir. Mbak Saharani Tias. Hadir Bu. Oke, baik, hadir. Alhamdulillah ya, hadir semua ya hari ini ya. Oke. Oke nih, sebelum kita masuk, Ibu punya quotes of day. Ya. Apa tuh? Jadi ketekunan dan disiplin dalam belajar adalah kunci untuk meraih prestasi. Nah, setiap usaha yang kalian lakukan, mungkin kemarin, hari ini, ataupun esok, itu akan memberikan hasil di masa depan gitu ya. Nah, selanjutnya, nih sebelum Ibu memaparkan materi yang akan Ibu jelaskan gitu ya, Ibu ingin kalian itu mengerjakan pretest untuk Ibu mengetahui seberapa kepemahaman kalian gitu ya dalam materi yang akan Ibu sampaikan. Mungkin yang tadi malam sudah belajar, sudah paham gitu ya. Oke, bisa dibuka aja linknya. Sudah bisa dibuka? Sudah Ibu. Oke, bisa langsung dikerjakan terlebih dahulu ya. Waktunya 2 menit aja, cukup. Gimana, bisa dibuka? Bisa Bu. Oke. Mungkin waktunya 1 menit lagi ya. Sudah? Sudah Ibu. Ya, sudah Bu. Oke, sudah. Gimana soalnya? Gampang apa susah? Lumayan. Lumayan, karena kalian mungkin belum belajar tadi malam ya, jadinya belum bisa. Oke, gak apa-apa. Oke, selanjutnya Ibu akan menyampaikan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Apa aja sih yang akan kita bahas gitu ya, apa yang akan kalian capai pada hari ini. Yang pertama itu ada mengidentifikasi dan membedakan permasalahan pokok ekonomi, baik dari klasik maupun dari modern gitu ya. Oke,
Oke, selanjutnya adalah menjelaskan pengertian dari sistem ekonomi. Kita akan mengetahui apa sih sistem ekonomi itu, gitu ya. Oke, yang ketiga adalah mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi yang yang dianut oleh suatu negara. Jadi kita akan mengetahui nih faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi sistem ekonomi, gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah menjelaskan fungsi dan macam-macam sistem ekonomi dalam perekonomian. Kan kita akan mengetahui nih mengenai fungsi dari sistem ekonomi dan macam-macam sistem ekonomi seperti itu. Selanjutnya adalah mengidentifikasi ciri-ciri kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem ekonomi. Tadi kan kita sudah mengetahui ya macam-macamnya. Nah, kita akan mengetahui juga ciri, kekuatan, dan kelemahan dari masing-masing sistem ekonomi tersebut gitu. Oke, yang terakhir adalah kalian akan dapat menganalisis sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia gitu, yang dilaksanakan di Indonesia. Oke, materi kita pada hari ini adalah mengenai permasalahan ekonomi dalam sistem ekonomi, di mana nanti kalian akan mengetahui permasalahan-permasalahan ekonomi yang ada di dalam sistem ekonomi, seperti itu ya. Oke, yang pertama adalah masalah ekonomi. Ada yang tahu masalah ekonomi itu apa? Masalah-masalah yang terjadi di suatu wilayah terkait dengan Oke, ya mungkin ibu akan menambahkan ya jawabannya, di mana secara umum masalah pokok ekonomi adalah suatu kebutuhan manusia yang tidak terbatas, namun alat pemuas untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat tersebut itu tuh masih terbatas gitu, dan manusia itu harus menentukan kebutuhan mana yang didahulukan agar kebutuhannya itu dapat terpenuhi gitu. Nah kan ada kebutuhan itu banyak banget, tapi alat pemuasnya itu sedikit terbatas gitu. Gimana caranya? Pokoknya harus kebutuhan itu terpenuhi gitu, bagaimana gitu ya. Oke, ada dua, yaitu klasik dan modern. Yang pertama klasik ya, ada tiga ada tiga ahli. Ada Adam Smith, David Ricardo, Jasmine gitu ya. Beliau ini mengemukakan bahwa masalah ekonomi klasik ini tertuju pada kemakmuran, yaitu di mana jika semua barang atau jasa dibutuhkan manusia tersedia sesuai dengan kemampuannya gitu ya. Nah, ekonomi klasik ini menekankan pada kekuatan pasar sehingga menolak campur tangan dari pemerintah dalam kegiatan ekonomi gitu. Masalah pokok ekonomi ada tiga. Yang pertama adalah produksi, distribusi, dan konsumsi, di mana produksi ini mengenai apakah barang dan jasa itu dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sudah tersedia, mengenai mungkin kayak barang jasanya itu seperti apa, mungkin jumlahnya itu berapa gitu ya. Terus bagaimana cara sebuah usaha itu dapat memproduksi gitu ya, atau mengombinasikan sumber daya yang digunakan gitu. Dan yang selanjutnya adalah untuk siapa sih barang produksi itu diproduksi gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah distribusi, di mana distribusi itu sampai ke tangan masyarakat seperti itu. Misalkan, nah distribusi itu ada dua, distribusi langsung dan tidak langsung. Ada yang tahu distribusi langsung itu apa? saya Bu. Ya. Distribusi langsung itu pengantaran barang atau jasa dari produsen langsung ke masyarakat Bu. Ya betul, tanpa perantara ya. Iya, oke. Nah kalau tidak langsung itu misalkan melalui grosir, terus agen, gitu-gitu ya. Dan tahu lah ya, tanpa perantara sama perantara gitu ya. Oke, selanjutnya adalah masalah pokok ekonomi modern, di mana pada dasarnya ekonomi modern ini tetap atau sama, hanya penekanannya itu berbeda karena tinjauan sekarang ini sudah makin kompleks gitu ya, dan agar dapat mengatasi sumber daya gitu yang ada gitu ya, keterbatasannya. Nah, masalah pokok ekonomi menurut teori modern ini ada tiga. Yang pertama adalah sama kayak tadi sebelumnya, barang apa atau buat yang diproduksi dan berapa jumlah barangnya.
terus ada bagaimana atau how cara produksi, dan untuk siapa sih barang itu diproduksi, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah pengertian sistem ekonomi. Ada yang tahu sistem ekonomi? Iya, Mbak Salsa? Saya Ibu izin menjawab. Ya. Terkait sistem ekonomi itu cara untuk mengatur atau mengorganisasi seluruh aktivitas perekonomian di suatu negara. Iya, betul ya. Jadi sistem ekonomi adalah cara mengatur, betul yang dikatakan, atau mengorganisasikan seluruh aktivitas ekonomi, baik ekonomi rumah tangga, pemerintah, rumah tangga masyarakat, terus swasta gitu ya. Nah, aktivitas ekonomi yang dimaksudkan ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, misalkan kayak produksi, distribusi, konsumsi, seperti itu. Nah, selanjutnya, setiap pengusaha atau usahawan ini sebaiknya mengetahui sistem ekonomi apa yang dapat membantu dan mempermudahkan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Karena sistem ekonomi itu tidak terlepas dari kebijakan yang ada, kebijakan pemerintah gitu ya, khususnya di bidang ekonomi sendiri, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara. Oke, ada yang tahu sebelumnya faktornya? Ya, Situasi geografis. iya. Yang pertama adalah situasi geografis salah satunya ya. Kenapa sih situasi geografis ini dapat mempengaruhi sistem ekonomi, gitu ya? Karena geografis suatu negara ini dapat mempengaruhi jenis sumber daya alam yang tersedia, gitu ya. Aksesibilitas ke pasar internasional, mungkin cuacanya juga gitu, dan semua yang dapat mempengaruhi ekonomi gitu. Misalnya nih kayak negara yang kaya akan sumber daya alam gitu ya, misalkan kayak minyak, gas, logam, mungkin akan mendapatkan keuntungan yang banyak gitu ya dari sumber daya itu gitu. Selanjutnya adalah kebijakan pemerintah, di mana misalkan kayak dari kebijakan fiskalnya sendiri kayak pajak, belanja publik gitu ya, dan kebijakan moneter kayak tadi suku bunga gitu ya. Nah, itu memiliki dampak besar karena regulasi pelindungan hak kekayaan intelektual dan investasi dalam infrastruktur juga merupakan faktor penting dalam pembentukan iklim usaha gitu ya. Sangat berpengaruh ya terhadap sistem ekonomi yang diatur oleh suatu negara. Nah, selanjutnya adalah sistem politik, di mana suatu negara itu seperti kayak negara itu tuh demokratis atau misalkan kayak otoriter banget atau enggak, atau mungkin dapat mempengaruhi stabilitas dan kebijakan ekonomi suatu negara tersebut, berkaitan misalnya berkaitan. Nah, selanjutnya adalah sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia ini kan penting ya, karena kualitas tenaga kerja atau kualitas orang-orang yang ada di negara tersebut itu tuh sangat berpengaruh. Terus mungkin kayak tingkat pendidikannya gitu ya, dan keterampilan tenaga kerja tersebut gitu. Yang selanjutnya adalah perkembangan teknologi, gimana kemajuan teknologi ini kan semakin pesat ya, dan kita itu dalam kehidupan itu sangat berdampingan dengan teknologi gitu. Karena dengan adanya teknologi ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara, seperti itu. Selanjutnya adalah hubungan ekonomi internasional, di mana mungkin kayak integrasi ekonomi dengan pasar global ya, melalui perdagangan internasional, mungkin investasi asing itu juga bisa. Terus ada hubungan ekonomi yang terakhir kondisi ekonomi dan demografi, di mana misalkan kayak tingkat kemiskinan, ketimpangan sosial, terus sama kualitas pelayanan kesehatan itu dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat tersebut gitu ya. Oke, selanjutnya adalah fungsi sistem ekonomi dalam perekonomian. Oke, yang pertama adalah menjadi perangsang bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan produksi gitu ya. Yang kedua adalah menyediakan metode untuk mengkoordinasi kegiatan individu dalam perekonomian gitu. Yang ketiga adalah menyediakan mekanisme tertentu agar hasil produksi dapat dibagi secara merata, seperti itu, dengan adanya fungsi sistem ekonomi gitu ya. Selanjutnya adalah macam-macam sistem ekonomi. Ada berapa?
Ada 4. Apa aja tuh Mbak Tias? Tradisional, liberal, terpusat sama cabang. Iya, betul ya. Ada tradisional, terpusat, liberal, campuran gitu ya. Oke, kita bahas nih satu-satu. Sistem ekonomi tradisional, di mana dalam sistem ekonomi tradisional ini biasanya itu bukan biasanya lagi, emang biasanya menitik beratkan pada kebiasaan atau adat istiadat gitu dalam menjalankan perekonomiannya. Nah, ini tuh dalam sistem ekonomi tradisional itu sangat berkaitan dengan adanya SDA atau sumber daya alam yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya gitu, dalam jangka pendek gitu ya, agar dapat bertahan hidup. Nah, misalkan nih kayak di beberapa daerah kecil atau pedalaman masih terjadi nih kayak misalkan barter gitu ya. Pasar barter itu kan antara barang satu dengan barang lain dengan adanya sumber daya yang diproduksi oleh wilayah tersebut gitu ya. Ada di NTT, yaitu di La Bala gitu atau ya. Selanjutnya ciri-cirinya yang pertama adalah menerapkan sistem barter tadi yang Ibu jelaskan. Adanya pasar barter, otomatis sistem barter, bertukar barang dalam kegiatan perdagangan tersebut gitu ya. Yang kedua adalah belum dapat pembagian kerja atau spesialisasi dalam kegiatan ekonomi. Karena kan itu sistemnya sistem barter ya, hanya bertukar barang. Maka masih sederhana banget, belum dapat membagi pembagian kerjanya. Yang ketiga adalah kegiatan ekonomi terkait pada adat istiadat yang tadi yang Ibu sampaikan. Adat istiadat itu masih kuat, masih kental gitu ya. Yang keempat adalah pola hidup masyarakatnya itu masih bersifat kekeluargaan karena kan saling berpengaruh ya, saling menghidupi satu sama lain gitu ya. Otomatis kekeluargaannya itu kuat gitu. Selanjutnya adalah alat atau teknologi produksinya itu masih sederhana gitu ya. Yang selanjutnya adalah teknik produksi yang dipelajari itu secara turun-temurun dan masih sederhana yang tadi dikatakan. Terus kekayaan alamnya itu berupa tanah dan hutan itu menjadi sumber utama karena biasanya itu kan menanam gitu ya, menanam otomatis butuh tanah gitu ya. Nah, selanjutnya adalah jenis produksi yang ditentukan sebagai kebutuhan gitu. Nah, ada nih kekuatan sama kelemahannya. Kekuatannya di mana masyarakat itu cenderung perekonomiannya itu stabil gitu ya. Terus tidak ada persaingan atau tidak sehat karena produksinya itu yang ditujukan itu untuk mencari keuntungan karena kan mereka hidup buat memenuhi kebutuhan hidupnya gitu ya. Gak ada nih persaingan di antara satu sama lain karena mereka itu bersifat kekeluargaan gitu. Nah, selanjutnya adalah mendorong hubungan kerjasama dan kerukunan sehingga terdapat keselarasan antara individu gitu. Adanya hubungan kerja, hubungan sosial gitu ya antara satu dengan yang lain seperti itu. Yang selanjutnya adalah alamnya itu relatif terjaga karena masyarakat itu cenderung menjaga kelestarian alam yang akan dia panen gitu, ibaratnya yang akan dia tukar dengan yang lain gitu. Kelemahannya ada nih, kelemahannya ada kekuatan otomatis ada kelemahan gitu ya. Nah, kelemahannya apa? Yang pertama adalah adanya keterbatasan pertumbuhan ekonomi. Terbatas banget gitu pertumbuhannya karena kan cuma buat memenuhi kebutuhan hidupnya aja gitu. Yang selanjutnya adalah keterbatasan akses ke teknologi dan pendidikan gitu ya. Masih sederhana karena masih sederhana belum terlalu membutuhkan teknologi gitu ya. Dan rentan terhadap perubahan lingkungan dan krisis ekonomi. Selanjutnya adalah sistem ekonomi komando. Ada yang tahu? Sistem ekonomi komando? Sistem ekonomi yang biasanya itu kayak selalu gitu. Iya, betul. Iya, ini ceritanya pemerintahnya gitu ya. Nah, sistem ekonomi komando ini atau terpusat itu menitik beratkan kekuasaan pemerintah dalam mengatur dan menata perekonomian. Betul, tadi terpusat oleh pemerintah gitu ya. Artinya seluruh kegiatan ekonomi ini direncanakan, diatur, dan diorganisasikan oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan untuk masyarakat gitu ya. Nah, dalam sistem ekonomi ini pemeran pemerintah itu sangat dominan atau sangat kuat gitu ya.
sebagai pengambil keputusan, sementara masyarakat itu sebagai pelaksana saja. Ciri-cirinya yang pertama adalah sumber daya ekonominya itu dikuasai dan dimiliki negara. Nah, yang tadi karena kekuasaannya di pemerintah, maka segala sesuatunya itu dikuasai oleh negara. Nah, sehingga hak milik pribadi ini hampir tidak ada atau tidak diakui seperti itu. Yang selanjutnya adalah tingkat harga dan tingkat bunga ini ditentukan oleh pemerintah karena kebijakannya kan dari pemerintah, gitu ya. Selanjutnya adalah kebebasan dalam berekonomi bagi masyarakat sangat terbatas, yaitu tadi karena hak pribadinya ini hampir tidak ada atau tidak diakui gitu, karena jadi mengakibatkan kebebasannya itu sangat terbatas gitu ya. Dan selanjutnya adalah regulasi ekonominya itu diatur dan ditetapkan oleh pemerintah seperti itu. Selanjutnya adalah yang terakhir, jenis pekerjaan dan pembagian kerjanya itu ditetapkan dan diatur oleh pemerintah gitu. Nah, kekuatan dan kelemahannya. Kekuatan yang pertama adalah pemerintah itu menentukan jenis kegiatan produksinya ini, misalkan kayak perencanaan sampai ke pemasaran dalam negeri itu dijaminkan itu pasti akan lancar gitu ya. Yang kedua adalah relatif mudah untuk melakukan distribusi pendapatan gitu. Yang ketiga adalah pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi dan pengangguran atau berbagai keburukan ekonomi yang lainnya gitu ya, masalah-masalah ekonomi lainnya, karena kegiatan ekonomi ini direncanakan oleh pemerintah seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pemerintah itu bertanggung jawab penuh atas kegiatan ekonomi karena kan segala sesuatunya dari pemerintah gitu ya. Nah, kelemahannya yang pertama adalah tidak adanya kebebasan untuk berusaha, itu tadi hak pribadinya itu tidak diakui gitu. Selanjutnya adalah hak milik perorangan tidak diakui, betul tadi yang pribadi. Terus potensi kreativitas dan inisiatif masyarakatnya itu tuh tidak berkembang sebab segala kegiatan ekonomi yang direncanakan oleh pemerintah itu udah ada gitu ya. Makanya kreativitas dari masyarakatnya itu kurang gitu ya. Selanjutnya, sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Ada yang tahu nggak? Iya, boleh Mas Salsa. Sistem ekonomi liberal itu lebih ke kebebasan individu dalam melakukan kegiatan perekonomian. Iya, betul. Dimana kebebasan masyarakat ya tadi ya, dan kegiatan ekonominya itu bergantung pada mekanisme pasar, bebas gitu ya. Nah, sistem ini tuh berjalan dengan campur tangan pemerintah, hanya sedikit saja, bukan kayak yang tadi yang komando yang terpusat. Ini sedikit aja campur tangan pemerintah, dimana pemerintah ini hanya pada kebijakan tertentu, misalkan kayak politik luar negeri, keamanan, gitu ya. Nah, sistem ini itu menunjukkan pentingnya kepemilikan modal usaha karena kegiatannya itu yang dilakukan itu bertujuan untuk menguasai pasar yang ada dan mempertahankan usaha gitu ya agar memperoleh laba. Oke, ciri-cirinya yang pertama adalah sumber daya ekonominya yang dimiliki ini dan diatur swasta itu secara bebas gitu. Sumber daya ekonominya bebas. Terus yang kedua, adanya pembagian kelas atau status dalam masyarakat, yaitu kelas pekerja, buruh gitu ya, mungkin pemilik modal seperti itu. Nah, adanya persaingan usaha yang ketat dalam kegiatan ekonomi di mana kan mereka bebas gitu ya, maka otomatis cenderung persaingannya itu ketat gitu. Pemerintah tidak melakukan investasi atau campur tangan dalam pasar gitu. Selanjutnya adalah kekuatan dan kelemahan sistem ekonomi liberal. Yang pertama adalah setiap individu itu bebas tadi. Karena sistemnya bebas, maka individunya bebas untuk melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan keahlian atau keterampilan yang dimiliki. Selanjutnya adalah masyarakat dapat mengembangkan inisiatif dan kreativitas itu. Karena bebas, mereka cenderung akan dapat mengembangkan gitu ya, mengembangkan inisiatifnya, kreativitas yang dimiliki gitu ya. Selanjutnya ada persaingan usaha dalam membuat produk berkualitas gitu ya. Nah, kelemahannya di mana? Ada
persaingan yang tidak sehat tadi, karena timbulnya eksploitasi ekonomi oleh pemilik modal seperti ya. Nah, selanjutnya adalah adanya modal yang terpusat sehingga dapat menimbulkan monopoli yang akan merugikan masyarakat seperti itu. Selanjutnya adalah ekonomi campuran, di mana ekonomi campuran ini adalah campuran dari yang terpusat sama yang liberal gitu ya, yang bebas tadi, dimana menitik beratkan interaksi antara pemerintah dan swasta dalam melakukan kegiatan ekonomi seperti itu. Nah, dalam sistem ini pemerintah dan swasta ini memiliki peran yang seimbang karena sistem ini itu mencegah penguasaan ekonomi secara penuh atau sumber daya vitalnya itu yang dilakukan oleh kelompok tertentu. Nah, pemerintah ini berperan dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan perekonomian. Nah, swasta ini akan memberikan kebebasan menentukan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Ciri-cirinya yang pertama adalah tatanan ekonomi merupakan perpaduan sistem ekonomi pasar dan pusat tadi, leburan dari pasar dan pusat. Gitu ya. Yang kedua adalah barang, modal, dan sumber daya vital ini dikuasai oleh pemerintah seperti itu. Yang ketiga adalah adanya peran berimbang antara pemerintah dan swasta dalam perekonomian. Yang terakhir adalah campur tangan pemerintah yang dilakukan kebijakan ekonomi ini terjadi persaingan yang sehat seperti itu ya. Ada kekuatan dan kelemahan. Yang kekuatan yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi ini terjaga stabilnya. Yang kedua adalah kreativitas inisiatif ini masih bisa berkembang gitu ya. Yang ketiga adalah campur tangan pemerintah bisa meminimalkan monopoli usaha oleh pihak swasta. Nah, pemerintah ini lebih fokus dalam memberdayakan sektor UMKM atau usaha mikro kecil menengah gitu. Kelemahannya, yang pertama adalah campur tangan pemerintah ini lemah, memungkinkan berlakunya sistem ekonomi pasar tadi. Karena pemerintah itu kan tidak kuat gitu ya dalam sistem ini, maka akan dapat memungkinkan adanya terjadinya sistem ekonomi pasar atau pasar yang bebas gitu ya. Yang kedua adalah adanya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam seperti itu. Selanjutnya, sistem ekonomi di Indonesia. Ada yang tahu nggak sistem ekonomi di Indonesia ini menganut apa? Sistem ekonomi apa? Pancasila. Iya, betul, Pancasila. Nah, sistem dalam Indonesia ini menganut sistem ekonomi Pancasila atau sistem demokrasi ekonomi atau sistem kerakyatan gitu ya, dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Betul. Nah, artinya kegiatan ekonomi dari oleh untuk rakyat ini itu demokrasi gitu ya. Demokrasi ekonomi menunjukkan artinya bahwa produksi dikerjakan oleh semua masyarakat dan untuk di semua bawah pimpinan atau kepemilikan anggota masyarakat. Nah, pemerintah berperan sebagai pelaku ekonomi sekaligus pengatur atau pengawas dalam kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, kemakmuran masyarakat ini diutamakan, bukan kemakmuran seseorang, hanya satu orang atau mungkin berpihak gitu ya, itu enggak. Nah, sistem ekonomi Indonesia ini berdasar pada Pancasila, tadi yang dikatakan oleh Mbak Saharani Tias ya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Nah, ada fungsi dari sistem ekonomi dalam perekonomian. Yang pertama adalah menjadi perangsang bagi masyarakat untuk melakukan produksi. Yang kedua adalah menyediakan metode untuk mengkoordinasi kegiatan individu dalam perekonomian. Yang terakhir adalah menyediakan mekanisme tertentu agar hasil produksinya ini dapat terbagi secara merata seperti itu ya. Selanjutnya kita akan bermain games. Apa tuh gamesnya? Gamesnya adalah truth or dare. Di sini yang udah pernah main truth or dare? Pernah. Oke, berarti udah nggak asing lagi ya di telinga kalian gitu. Kita lanjut aja. Let's play. Oke, cara bermain dimana kalian akan memutar rolling spin, kemudian memilih antara kartu truth or dare. Nanti akan dibaca ada soalnya gitu.
Dimana soal trot ini berisi pilihan ganda dan ini berisi uraian seperti itu ya. Langsung saja. Oke, siapa dulu nih yang mau spin? Iya, boleh, silakan. Boleh langsung diklik aja emasnya. Diklik ya. Oke, there. Boleh dulu nggak apa-apa? Oke, Mbak Saharania Staper there. Mau pilih kartu berapa, Mbak? Satu. Oke, kita bacakan ya soalnya. Sebutkan ciri-ciri sistem ekonomi tradisional. Ya, bisa dijawab ya Bu. Iya. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional itu yang pertama masih menggunakan cara yang sederhana. Iya, betul. Sederhana dengan sistem barter kayak tukar-tukar barang. Iya, betul. Oke. Ya, itu Bu. Oke, kita lihat jawabannya ya. Nah, betul. Ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional ini yang pertama adalah sistem barter yang tadi dikatakan oleh Mbak Sahara Nitias ya, dalam perdagangan. Terus ada masih sederhana atau tradisional gitu ya, dengan masih menekankan pada adat istiadat gitu, masih kental kekeluargaannya seperti itu. Oke, mungkin lanjut tadi Der ya. Mungkin Mbak Salsa mau truth or dare? Terus Ibu. Truth, oke. Sebentar. Truth ya. Pilih nomor berapa nih? Nomor 2. Nomor 2. Oke, boleh dibacakan? Untuk nomor 2, masalah ekonomi yang dihadapi setiap individu dan kelompok dalam pemenuhan kebutuhan adalah kurangnya alat pemuas kebutuhan yang tersedia dibandingkan atau dihadapkan dengan pemuasan kebutuhan yang tidak terbatas. Untuk mengatasi masalah ekonomi tersebut, maka manusia jawabnya yang B. Betul apa enggak ya? Coba kita lihat. Betul, teman. Ya, untuk mengatasi masalah ekonomi yang muncul akibat ketidakseimbangan antara kebutuhan yang tidak terbatas dengan alat kebutuhan yang terbatas gitu ya, manusia harus membuat pilihan dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Betul yang dikatakan oleh Mbak Nurul Salsa ya. Oke, mungkin itu dia permainan game kita pada hari ini gitu ya. Oke, selanjutnya sebentar. Nah, kita kan tadi sudah mempelajari ya materi mengenai permasalahan ekonomi yang ada di sistem ekonomi seperti itu ya. Selanjutnya Ibu ingin kalian mengisi post-test. Ibu ingin mengetahui seberapa pemahaman kalian setelah mempelajari gitu ya. Boleh masuk aja langsung ke link ini, https://bit.ly post-test permasalahan ekonomi gitu. Sudah bisa? Sudah. Oh iya. Mungkin kalau sudah bisa langsung diisi saja ya. Untuk post testnya waktunya sekitar 3 menit.
Sudah? Oke, sudah semua. Gimana nih prosesnya? Gampang apa susah? Gampang. Ya mungkin ini ya, semoga hasilnya memuaskan ya. Oke. Nah itu dia. Kita udah pelajaran yang tadi ya, dari pretest, kita telah games gitu ya. Kita telah mempelajari materi apa saja pada hari ini? Permasalahan pokok ekonomi klasik ya, modern, terus apa lagi? Iya, tradisional. Iya, benar. Iya, tadi kita udah pengertian sistem ekonomi ya. Gitu. Terus ada faktor yang dapat mempengaruhi sistem ekonomi. Tadi apa aja? Sumber daya manusia, terus kebijakan pemerintah, sama iya betul, gitu ya, situasi geografis. Terus tadi juga kita telah mengetahui faktor ya, fungsi dari sistem ekonomi gitu ya. Terus ada macam-macam sistem ekonomi juga tadi yang udah dikatakan Mbak Tias, ada tradisional, liberal gitu ya, terpusat dan campuran. Terus ada kita juga mempelajari tentang ciri-ciri, kelemahan dan kekuatan ya masing-masing dari sistem ekonomi tersebut. Terus juga kita terakhir tadi mengetahui tentang sistem ekonomi yang iya betul yang ada di Indonesia begitu. Mungkin itu yang dapat kita pelajari hari ini. Mohon maaf ya apabila Ibu ada kesalahan dalam bertutur kata menyampaikan materi kepada kalian. Mungkin sebelum Ibu tutup nih, kita berdoa dulu ya terlebih dahulu agar materi yang kita pelajari tadi dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai? Oke, jangan lupa ya mempelajari materi selanjutnya ya agar dapat kalian dapat memahami dulu gitu ya materi yang akan disampaikan. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.